Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Sobat Antasari dan seluruh masyarakat yang menyaksikan di official YouTube UIN Antasari hari ini. Yang tentunya bersama saya Gusti Muhammad Hermawan, kita kembali lagi dalam program podcast Banjar dan Melayu yang kembali hadir untuk menyapa para Sobat Antasari dan masyarakat pada umumnya di official YouTube UIN Antasari pada kesempatan hari ini. Dan tentunya hari ini spesial sekali, kita seperti biasa membahas sebuah tema menarik untuk kemudian kita bahas bersama sesuai dengan nama program kita. Yang tentunya juga kita akan kaitkan terkait dengan masyarakat Banjar sebagai kita sebagai identitas yang tentunya juga ada di Kalimantan Selatan. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan langsung Wakil Rektor 2 dari UIN Antasari. Hari ini hadir yakni ada Bapak Dr. Haji Ahmad Sagir MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau biasa kita ketemu di platform beda ya Pak ya. Hari ini kita Iya, langsung bertemu di tuan rumah. Dan alhamdulillah hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dan membahas tema yang sangat menarik karena kita bicara mengenai wiritan masyarakat Banjar. Kalau kita bicara mengenai wiritan, ini kan sudah menjadi bagian yang istilahnya dipahami oleh masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan pada proses peribadatan iya, yang tentunya juga kita tahu bahwa banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat Banjar terutama dalam tradisi-tradisinya yang berkaitan dan ada elaborasi dengan keislaman itu sendiri dan tradisi budaya Banjar. Tapi kalau bicara mengenai wiritan masyarakat Banjar, boleh disampaikan sebagai pembuka, Pak. Hal apa yang mungkin menjadi identitas kita sebagai orang Banjar dan kemudian mengapa wiritan ini begitu spesial di tanah Banjar? oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Em, di kita sebagai umat beragama, mobil khusus beragama Islam di wilayah budaya Banjar ini memang sangat kental dengan ritual peribadatan yang itu lebih mudah kita menyebut dengan wiridan atau kebiasaan membaca zikir yang sudah ditentukan waktu dan bacaannya. Sehingga kalau kita secara umum kita jalan-jalan subuh atau malam hari ya, itu kita akan diperdengarkan bacaan-bacaan di masjid musala yang pada umumnya membaca bacaan yang menjadi wiridan atau wiridan itu sesuatu zikir atau bacaan yang selalu dibaca oleh masyarakat kita. Nah, oleh karena um, fenomena ini sudah menjadi sebuah tradisi, maka kita mencoba mendalami apa sebenarnya atau siapa yang berperan besar terhadap wiridan itu. Dalam penelitian kami, tentu saja tidak bisa dipungkiri bahwa wiridan itu dibawa oleh para ulama-ulama kita, ulama yang berada di ulama setempat yang menjadi tokoh, menjadi panutan yang membawa wiridan itu. Apa yang biasa dibaca oleh masyarakat kita itu tidak terlepas dari pelajaran ulama terhadap mereka. Masyarakat kita tidak bisa juga kita tutup mata, tidak ada yang berpengetahuan cukup, ada juga yang tidak cukup pengetahuannya, sehingga yang tidak cukup pengetahuan ini cukup mereka mengikuti tuan-tuan guru yang mereka panuti atau ikuti. Jadi mereka ikut saja apa yang dibaca, apa yang diajarkan oleh tuan-tuan guru itu, itulah menjadi wiridan mereka. Bahkan mereka meyakini betul bacaan mereka itu sesuatu yang baik, sesuatu yang baik.
Nah, oleh karena itu penelitian kami juga mendapati bahwa apa yang mereka baca itu adalah sesuatu yang berdasar, ada dasarnya. Jadi tidak lepas begitu saja oleh para ulama asal ulamanya betul-betul ulama yang punya pengetahuan cukup terkait dengan agama. Saya kira mengajarkan sesuatu yang ada dasar dari ulama dan ada sumber-sumber yang mereka ambil. Nah, terkait dengan wiridan di masyarakat Banjar ini, saya kira tidak bisa juga kita lepaskan ya keadaan masyarakat kita yang heterogen ini pun sebenarnya tidak walaupun kita tidak merambat penelitian kita pada kelompok-kelompok tertentu, saya kira kita melihat secara kasat mata saja, walaupun mereka tidak mewiridkan, membiasakan bacaan itu, tapi saya kira mereka juga tidak bisa memungkiri bahwa bacaan itu juga warid dari Nabi, datang dari Nabi bacaan itu. Jadi mereka juga membaca, kita bisa memperhatikan mereka juga membaca, tetapi cara membacanya yang berbeda. Jadi saya kira bacaan wiridan itu mayoritasnya adalah bacaan yang juga dibaca oleh kelompok-kelompok lain. Semua kelompok kalau bisa kita katakan seperti itu juga membaca wiridan itu karena datang dari Nabi yang dari hadis yang sahih, sehingga mereka sebenarnya harus membaca, kalau mengikuti sunnahnya membaca juga, tetapi cara yang berbeda. Oke. Di tengah masyarakat Banjar memang sekali lagi tadi disebutkan bahwa heterogen, dan kemudian juga memang kalau dari datanya sendiri kan memang ada sekitar 97% warga yang kemudian juga menganut agama Islam di daerah kita. Dengan angka seperti itu, apakah itu yang kemudian juga menjadi latar belakang kenapa penelitian ini kemudian juga diangkat sedemikian rupa hingga menghasilkan proses yang kemudian juga cukup panjang, dan pastinya juga ini kan melihat dan melibatkan terkait dengan para masyarakat itu sendiri yang tentunya juga memiliki apa ya, semacam kondisi di mana mereka sesuai dengan domain atau daerahnya masing-masing, atau istilahnya kalau kita pahami bahwa sesuai dengan wilayahnya. Ada yang kemudian wilayah di Martapura lah contohnya, ada yang kemudian di daerah hulu sungai, ada yang kemudian di daerah Banjarmasin, Bartokuala dan lain-lain. Ini apakah kemudian juga dari sana menjadi bagian dan latar belakang tersebut, atau ada hal lain yang mungkin bisa menjadi ini dirasa spesial dalam bentuk penelitian, Pak? Baik, penelitian kita ini dilakukan karena memang itu salah satunya, memang warga masyarakat kita selain mayoritas beragama Islam, saya kira sepengetahuan saya juga mereka melakukan bacaan ini, membaca bacaan ya, kalau istilah yang umumnya kan membaca bacaan zikir-zikir ini yang kalau direduksi bahasanya adalah wiridan, diwiridkan oleh masyarakat secara luas. Nah, ada fenomena yang berbeda tanggapannya terhadap tradisi ini, lalu kita mau memberikan stimulasi atau pengetahuan untuk kita semua, mobil khusus kepada masyarakat yang pengetahuan yang terbatas itu. Jadi hasil penelitian kita itu bisa dijadikan sebagai pijakan rujukan bahwa apa yang dibaca itu ada sumbernya. Jadi sumber yang menjadi rujukan para ulama terhadap bacaan itu ada hasil penelitian kita sodorkan kepada masyarakat. Kemudian sumber itu pun terlink dengan ulama yang membawa itu. Jadi yang dikenal di masyarakat sanad gitu ya, Pak? Ya, artinya misalnya ada bacaan orang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setelah sholat misalnya ya, itu ada dasar hadisnya. Baik. Jadi masyarakat tahu, oh ini hadisnya, ternyata ada hadisnya. Sehingga masyarakat secara umum, secara luas, oh iya ternyata ini ada hadisnya. Jadi yang dipersoalkan itu tidak lagi pada teks apa yang diwiridkan, tetapi
bagaimana mewiridkan saja lagi. Jadi Oke. ada metode pada Hmm. cara. Kalau pada cara saya kira sudah seharusnya tidak terlalu dipersoalkan lagi, Baik. karena cara itu adalah style, adalah cara orang mengekspresikan kan. Oke. Nah, cara orang Artinya dengan kondisi seperti itu, masyarakat kemudian juga selain memahami tata cara dan kemudian juga prosesnya, tapi kemudian juga mengetahui akan fadilat atau keutamaan dalam ya, pengamalan itu betul tadi. betul. Secara utuh, Pak, kalau bicara mengenai wiridan, adakah kemudian dalam penelitian atau kemudian secara umum masyarakat melihat kan ini ada pembagiannya tersendiri. Ada yang mungkin mengasumsikan bahwa yang namanya wiridan itu dilakukan setelah sholat, Ya, bisa jadi sholat wajib atau sholat sunnah begitu. Ada yang kemudian juga yang namanya wiritan itu ya secara general terkait dengan aktivitas keseharian kita. Bahkan ada yang kemudian menyampaikan bahwa setiap nafas pun bisa menjadi bagian yang bisa diamalkan dalam bentuk Allah dan Hu begitu, yang ketika misalnya orang tersebut bisa mengamalkan. Adakah pembagian-pembagian seperti itu dalam aktivitas keseharian? iya. Penelitian kami yang pertama, kita melakukan penelitian eh, terhadap wiridan setelah salat fardu. Setelah sholat. Nah, setelah salat fardu itu ada bacaan-bacaan yang dibaca kan, berdasarkan rujukan hadis-hadis yang kita ambil, kita referensi. Maka betul bahwa apa yang dibaca oleh masyarakat kita itu memang ada menyebut secara khusus, misalnya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu kan Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, saya tuh suka banget kepadamu wahai Mu'adz, kata Rasul kan. Sampai 3 kali beliau berkata begitu, lalu kemudian mengikutkan, hendaklah kau baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik setelah setiap salat fardu, yang diikuti dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Itu artinya dengan tegas Nabi, hendaklah engkau baca setiap sesudah salat fardu. Kan artinya setelah salat fardu dan seterusnya daripada wiridan dibaca oleh masyarakat kita. Jadi disuruh loh kita baca itu setelah salat fardu. Nah, kemudian kalau yang lain-lain, saya kira kalau ayat Quran, hendaklah kamu berzikir pagi sore, ya kan? Uzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Banyak-banyak ingat kepada Allah, kemudian bertasbihlah kepada Allah pagi sore. Ya. Arti pagi sore kan berarti ada waktu yang telah ditentukan, Ya. pagi dan sore. Jadi tidak semau-mau kita, sekehendak kita. Kalau uzkurullah dzikran katsira itu boleh jadi di setiap keadaan, waktu dan tempat sesuai aktivitas kita. Tapi kalau orang yang berpikir secara kuantitatif, dia harus berpikir berapa, ya kan? Takarannya gitu. Berapa takarannya. Lalu Nabi juga bicara dalam kuantitatif, ada juga kan kata Nabi, saya setiap hari beristighfar 100 kali sehari. Kan ada kuantitasnya, Ya. ada hitungannya 100 kali. Nah, itu saya kira ini penting untuk kita pahami bersama, bahwa Nabi menyebut ada hitungannya. Jadi tidak kadang-kadang saya baca, kadang-kadang ingat itu adalah zikir juga, tidak bisa seperti itu dilepas saja kan. Ya. Nabi juga artinya ketika aku, kata Rasul, setiap hari beristighfar 100 kali, berarti ada hitungannya. Baik. Nah, dengan kondisi seperti itu kan artinya ini yang menjadi menarik ketika di tengah masyarakat kita pun juga ada yang di tengah-tengah masyarakat pahami bahwa ada dua kelompok yang besar begitu, Ya, yang istilahnya dalam hal pengamalan terkait dengan sudah sholat fardu itu sendiri. Kalau di perspektif masyarakat, teman-teman sobat Antasari, ada yang kemudian juga mengenal dua istilah organisasi besar ini, yakni Muhammadiyah dan kemudian juga NU, yang seringkali ada saja di tengah masyarakat terjadi perdebatan dan saya rasa tidak terlalu juga signifikan akhir-akhir ini. Tapi di tengah itu sendiri kan salah satu ciri yang paling besar yang masyarakat bisa kenali adalah posisinya pasti yang sesudah sholat fardu begitu, Pak. Nah, apakah kemudian juga ini menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini bahwa kelompok tertentu yang mengamalkan dan kelompok lainnya kemudian juga ada memiliki dalil tersendiri terkait dengan proses seperti itu? Ya, secara khusus terkait dengan penelitian tidak
menyinggung persoalan itu ya. Hmm. Pada awalnya memang kita mau melakukan penelitian terkait dengan apa namanya, pendekatan organisasi tertentu dalam mengajarkan kepada jamaahnya. Oke. Tapi kita berpikir ulang untuk meneliti yang ini dulu, nanti persoalan itu mungkin pada waktunya nanti akan diteliti pada penelitian berikutnya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa realitasnya Gitu. realitasnya bahwa yang ini kalau bacaan zikirnya, bacaan wiridnya, kalau tidak mau disebut wirid, bacaan zikirnya itu, Ya. saya kira kalau memang berpendapat atau mengambil kepada hadis-hadis yang sahih, mereka akan baca. Tetapi persoalan yang apa namanya, yang terlihat dan dipahami oleh masyarakat itu, lalu kemudian ini berarti organisasi A, sementara ini organisasi B, saya kira pada metode, pada caranya. Jadi cara itu saya kira tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu diperpanjang persoalan. Jadi kalau cara sudah masuk cara, itu kan ekspresi, saya bilang tadi ekspresi. Orang ada yang mengekspresikan dengan cara membaca bersama-sama, tapi ada juga yang mungkin menurut mereka sudah diajarkan sama-sama kepada jamaahnya, sehingga masing-masing jamaah membaca masing-masing. Jadi saya kira di situ letak perbedaannya, di situ. Hanya di metode berarti. Hanya di metode. Artinya dengan kondisi seperti itu, tidak lagi kemudian juga ini bisa menjadi titik di mana konfrontasi kian muncul di tengah-tengah masyarakat akan hal-hal yang sifatnya mendasar. Di luar dari posisi seperti itu, wiridan ini sendiri kan bisa menjadi kekuatan bagi masyarakat Banjar, terutama di dalam situasi tertentu, bahkan zaman-zaman kesultanan Banjar dan lain sebagainya juga pun pemerintahannya istilahnya memberikan gambaran-gambaran tertentu apabila ingin menikah, apabila ini dengan urutan dan tata cara seperti itu. Menurut perspektif dari Pak Sagir sendiri, Pak, sejauh mana kita diuntungkan lahir di tanah Banjar dengan kekayaan yang dimiliki antara proses dialogis agama Islam dengan tradisi kita ini sendiri betul-betul terelaborasi dengan baik. Ya, saya kira kalau kita pernah berada di Banjar, kemudian pernah juga berinteraksi cukup lama di tempat yang lain, kita akan melihat bagaimana keunikan dan perasaan ya, perasaan. Jadi kalau sudah asimilasi dengan kebudayaan, asimilasi dengan tradisi, saya kira di situ akan terasa sesuatu. Jadi yang tradisi mulai di zaman Syekh Arsyad Al-Banjari, Datuk Lampayan, yang mencoba melihat tradisi masyarakat itu tidak sebagai sesuatu yang salah dulu pada awalnya, tetapi tradisi ini sudah hidup dan harus dilestarikan, tetapi diisi dengan nilai-nilai Islami. Jadi kontennya. Nah ya, jadi saya kira banyak perubahan lah ya. Kalau kita sudah hidup 40 tahun sudah 40 tahun lalu kita hidup, maka kita akan merasakan ada perubahan dari segi tradisi yang sebelumnya kita juga tidak terbayangkan ada perubahan sedemikian rupa. Ini ada perubahan. Saya kira saya ya tidak terlalu lama juga, tapi saya pergi ke suatu tempat itu sepertinya tradisinya tidak jauh beda dengan tradisi saya di kampung, misalnya di Banjar. Ketika ke Malaysia misalnya, ya, tradisinya kurang lebih dengan kita. Jadi rasanya rasa seperti di kampung sendiri ya. Baik. Jadi kecuali mungkin ketika berada di mana misalnya daerah yang minoritas muslimnya minoritas ya, gitu Pak ya. Kadang-kadang kalau minoritas saya kira berhadapan dengan berbeda agama, berbeda keyakinan, saya kira kadang-kadang tradisi kita ini malah dicontoh, malah lebih kuat dicontoh oleh orang kan. Tapi yang kadang-kadang ada problem itu kita berada di
kawasan, di wilayah yang sesama muslim tapi beda beda paham. Beda pandang. Nah, itu yang kadang-kadang karena em, di akar rumput ya, grassroots ini kadang-kadang tidak paham, sama-sama tidak paham, rasanya diri yang paling benar sehingga menganggap orang lain salah. Ini kan persoalan. Problem itu di situ. Jadi kalau kita yang sudah punya pengetahuan, saya kira kalau kita tidak mau ikut ya sudah. Baik. Kalau mau ikut silakan. 3 rumpun ilmu besar yang kemudian juga diajarkan oleh setiap para ulamanya di Kalimantan Selatan ini sendiri kan memang memiliki kekhasannya, Pak. Ya. Ada yang kemudian memang secara utuh memang sebagai ahli tauhid, ada yang memang sebagai ahli fikih dan kemudian juga ahli tasawuf. Dan kita yakini bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Majari beliau betul-betul mencakup dari ketiga keilmuan tersebut dan kemudian sampai kepada tumbuh kepada keilmuan yang lain. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah kemudian masyarakat Banjar sudah terbiasa dengan hadirnya para ulama yang bisa dibilang walaupun belajarnya fikih tapi terkadang selalu saja dimuatkan dengan nilai-nilai tasawuf yang kemudian juga bertumbuh dengan ajaran atau tradisi atau kemudian juga semacam papadah nasihat yang kemudian seringkali diingat oleh masyarakat. Apakah kemudian itu berdampak kepada masyarakat kita yang istilahnya cukup dikatakan dan dikategorikan sebagai kota yang religius? Ya, itulah unik juga ya sekarang kita ya. Kalau ulama dulu itu kalau memang disuruh menguasai satu bidang ilmu, memang satu bidang ilmu itu saja. Dan mereka tidak mau diminta untuk mengajarkan bidang yang lain. Jadi profesionalitas pembidangan ilmu itu di zaman dulu, zaman Syekh Arsyad Al-Banjari, Disiplin guru-guru disiplin ilmu itu, kalau di zaman kerajaan Banjar kamu pergi mendalami ilmu fikih, kamu ilmu tauhid, kemudian ilmu tasawuf misalnya. Itu memang sudah diarahkan seperti dipetakan itu. gitu. Ya, dipetakan. Kalau sekarang ini ya itu persoalan kita hari ini ya, tapi mudah-mudahan tidak melenceng jauh-jauh banget ya. Yang tidak paham dari bidang ilmu yang lain ternyata juga ngomong bidang itu. Jadi problem masyarakat kita yang tidak tahu ini yang sukanya melalui media sosial saja, sehingga sangat rentan untuk mendapatkan pengetahuan yang tidak utuh dari satu sisi itu. Sehingga itulah saya kira kehadiran seperti podcast kita ini saya kira penting untuk mencerahkan masyarakat bahwa kalau kita mau lebih dalam, kalau ada sesuatu yang perlu konfirmasi, saya kira perlu datang kepada ustadz, kepada guru yang membidangi bidang itu, sehingga kita tidak salah dalam menafsir atau salah memahami apa yang menjadi pembahasannya. Atau misalnya ya, ada satu lagi, masyarakat kita kan suka sekarang ini disuguhi tontonan yang hanya durasinya yang sangat pendek. Ya. Itu yang sangat kutipan. Jadi potongan-potongan video yang sangat pendek itu saya kira tidak akan bisa memenuhi semua aspek yang harus dijelaskan. Jadi salah tangkap dari potongan itu menjadi problem yang sangat besar. Kebiasaan masyarakat yang kemudian juga dilakukan dulu pada saat mengenyam pendidikan kan bukan hanya tingkat formal, tapi kemudian juga mengaji duduk menjadi metode yang paling diminati oleh masyarakat. Bahkan istilahnya sangat efektif ketika tuan guru menyampaikan suatu pesan untuk bisa tidak dilakukan atau dianjurkan untuk dilakukan. Nah, dengan hadirnya fenomena kemudian juga masyarakat kalau mau belajar agama itu harus berguru begitu Pak, di tengah kondisi situasi hari ini hadirnya sosial media dengan ragam tuan guru yang kemudian juga mengemuka, yang sebenarnya kita juga sebenarnya harus apresiasi, tapi betul-betul juga di satu sisi menjadi sebuah bumerang juga ketika tidak bisa memilih guru itu tadi. Nah, guru seperti apa sebenarnya, sekali lagi sebagai edukasi masyarakat yang mungkin bisa dijadikan acuan atau pedoman untuk kita sebagai generasi muda atau teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Oke, sebelum ke situ ya saya kira ini ada kilas balik, flashback ke bagaimana misalnya
dulu ada pernyataan yang jangan ikut pada satu guru saja. Saya kira ini kan membuka ruang yang sangat luas dengan adanya sosial media ini. Jadi masyarakat, anak-anak kita yang sudah menangkap jangan berguru pada satu orang saja, itu kan lalu banyak di sosial media ini dapat guru-guru macam-macam, tangkap Ngaji semuanya, online istilahnya. ngaji online sekarang. Saya kira perlu dikembalikan. Saya kira kalau kita punya guru satu yang kita yakini adalah punya sanad yang benar, saya kira patut juga diikuti secara kontinu dengan itu. Misalnya kalau ada yang suka dengan ya Ustadz Adi Hidayat, monggo terus diikuti. Jadi kalau beliau mengaji dengan kajian yang rutin, saya kira diikuti supaya secara komprehensif bisa dipahami bagaimana konteks konten yang beliau jelaskan. Ada yang suka dengan UAS, ya kan, Ustadz Abdul Samad. Oke, ada yang suka dengan Ustadz siapa lagi? Gus Baha misalnya. Diikutilah pengajian-pengajian itu. Saya kira kalau mengikuti satu arah, insya Allah akan dapat secara komprehensif pemahaman terhadap suatu objek penjelasan. Jangan sepotong-sepotong. Kadang-kadang kesini, apa jadi belain-lain. Nah ini lain kayak ini lain. Bingung orang kan. Dan muncul bingung sendiri, lalu kemudian ada fenomena di mana masyarakat atau kemudian para Gen Z ini sendiri mencari yang paling mudah untuk dilakukan Pak kadang. Karena kan dengan kondisi di mana yang perbedaan yang kita alami sesuai mazhab dan lain-lain, ini kan kemudian bisa jadi berbeda waktu puasa, kemudian juga terkait dengan waktu hari raya, dan bahkan kepada tata cara atau hukum secara syariat yang betul-betul hari ini kadang mereka mencari pembenaran di tengah halal dan haram yang kemudian sudah dijelaskan oleh Tuan Guru kita. Sejauh mana sebenarnya masyarakat, Pak? Karena ada pertanyaan dari teman-teman saya pribadi yang kemudian juga mereka ketika ditanya mazhabnya apa, mereka juga agak bingung dengan kondisi hari ini yang kadang rutinitas, dan kemudian juga mereka bingung memilih guru yang mana, dan kemudian juga mereka sukanya yang praktis, yaitu tadi ngaji online, melihat sosial media dan lain-lain. Lalu kemudian ujungnya adalah mereka akan posisinya memilih yang mana yang paling mudah untuk mereka lakukan. Apakah kemudian itu menjadi metode yang keliru atau yang seperti apa? Itulah yang ditengarai, yang diwanti-wanti oleh para ulama kita dulu. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bermazhab itu tidak wajib, oke saja, tapi jangan ujung-ujungnya mencari yang mudah. Ikut A ketika sesuai, kalau tidak sesuai ikut cari yang B lagi, ikut yang C lagi. Kan mazhab ada 4 nih. Rasanya tidak cocok dengan A, yang pekerjaan yang satu ikut A, pekerjaan yang kedua ikut B, kan itu yang tidak diinginkan. Tidak konsisten dalam bermazhab. Jadi kalau bermazhab itu tidak ada yang mengharuskan harus A saja, tidak harus B saja, tapi yang diinginkan oleh para ulama adalah jangan bermazhab itu memilih yang mudahnya. Itu yang harus diikuti. Jadi kalau mau ikuti pengajian, oke aja ikuti siapa yang sesuai ya, sesuai menurut dia, maka ikuti terus-menerus. Kan kadang-kadang kalau Gusti misalnya ikut ke saya, pas penjelasan kita mudah ikut sesuai, tapi pas ada materi yang memang harus kayak gitu saya menjelaskan, beda gitu ya Pak ya, harus ikut juga. Itu konsisten namanya. Jadi konsisten dalam ritual peribadahan atau kemudian juga wiridan kita ya, sesuai dengan tema hari ini, itu yang kemudian juga menjadi landasan agar pada prosesnya ini bisa berjalan dengan mudah dan lancar, walaupun mungkin secara pandangan mazhab lain pun sebenarnya secara terbuka itu bisa saja dijadikan sebagai acuan atau informasi tambahan begitu. Kalau bicara mengenai wiridan, kembali lagi kepada wiridan. Ini wiridan sendiri kan memang secara spesifik bagian dari peribadatan, yang kita tahu bahwa peribadahan ini sendiri terbagi menjadi dua, mahdhah dan ghairu mahdhah. Kalau kita tahu bahwa dalam posisi wiridan ini sendiri kan biasanya untuk mendatangkan fadilat tertentu, baik untuk rezeki, baik untuk kesehatan, baik untuk keberkahan atau keridhaan, dan sampai kepada mati dalam keadaan husnul khatimah, begitu yang menjadi harapan kita semua. Di luar dari posisi seperti itu Pak,
ada saja kadang masyarakat yang kemudian juga mengamalkan sesuatu karena fadilatnya. Ada sebagian masyarakat kita yang betul-betul menjalankan bukan karena fadilatnya saja, tapi betul-betul hanya ingin mencari keridhaannya. Hal mana yang menurut dalam perspektif yang istilahnya paling ideal untuk kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita? Ya, yang ideal tentu yang apa namanya, kalau kita mau menjawab pertanyaan terakhir, yang ideal itu adalah sesuatu yang ikhlas karena Allah ya. Jadi cuma kemudian ini kan ikhlas karena Allah ini para ulama juga tidak menafikan ada berbagai bertingkat-tingkat. Jadi orang ikhlas itu ada yang kalau ada fadilatnya baru ikhlas. Ikhlas juga, tapi ikhlasnya sudah bercampur Setelah tahu dengan gitu. setelah bercampur dengan ada hadiah dari dibalik apa yang dilakukan. Hadiah itu pula ada yang surga dan neraka itu kan dua-duanya hadiah ya. Hadiah Betul. dalam arti kalau dapat surga hadiah, dilepaskan dari neraka juga hadiah, ya kan? Jadi kalau kita orang memilih yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali itu, jangan sampai kita berharap hadiah itu dunia saja, tidak ada sama sekali akhiratnya. Jadi kalau misalnya aku menggawi ini supaya rezeki lancar, titik sampai situ saja, itu yang tidak boleh. Jadi artinya rezeki lancar yang pertama sekali kita melakukan sunnah Nabi, sunnah Rasul misalnya, kemudian rezeki lancar dan juga kita ingin mendapatkan berkah dari Allah misalnya kan. Jadi bercampur-campur seperti itu, itulah tingkatan keikhlasan yang terendah yang boleh. Nah, kalau yang tinggi itu tidak mengharapkan dunia, bahkan surga pun tidak diharapkan kecuali keridhaan Allah. Itu kan tinggi banget tuh. Betul. Tidak banyak orang yang bisa seperti itu ya. Seperti kita ini mungkin bercampur-campur lah ya. Kalau misalnya rezeki bina banyak, kada perlu jual duit ya lah. Nah, perlu ridha Allah umpamanya. Rezeki syarat biasanya amal atau wiritan yang sering kali di ini kan Pak adalah wiritan-wiritan yang mendatangkan biasanya apa fadilat-fadilatnya dimudahkan rezeki dan Iya, lain-lain ya itu gitu. tadi. Kalau orang mengamalkan ini lalu dapat rezeki, ya kan? Setelah dapat rezeki jangan dilupakan terus. Rezekinya lancar, kemudian kita berpindah dari mengharapkan mudah rezeki atau yang seperti itulah yang sering disampaikan ketika halal bihalal supaya panjang umur, luas rezeki, bersilaturahmi ya. Lalu lakukanlah silaturahmi, Bukan panjang umur hanya beliau. dan bukan hanya pada hari raya Iya gitu kan? ya. Panjang umur, kemudian rezekinya lancar. Ternyata betul ya. Kalau sudah betul berarti yakin dengan amalan ini, lalu diamalkan terus menerus. Kan saya kira kalau sudah pada tahapan orang mendapatkan kemapanan itu, saya kira tidak mungkin orang itu berhenti situ. Pasti dia akan berpikir kalau begitu saya harus meningkatkan harapan saya kepada Tuhan, tidak hanya rezeki dan panjang umur, kalau sudah lewat. Nah, yang diharapkan kan kematian yang bagus, kemudian diridhai oleh Allah. Jadi itu memerlukan proses, dan insya Allah kita ini ya tidak bisa orang yang bayi masih baru mengenal agama diminta untuk meninggalkan dunia nggak bisa kan, harus bertahap. Disebut tadi proses Pak. Proses ini sendiri kan kadang kita tahu bahwa yang namanya keimanan ada saja naik turunnya atau kemudian juga posisi di mana seseorang itu kadang yang betul-betul menjalankan wiridan sedemikian lama tapi kemudian bisa jadi besoknya betul-betul sama sekali tidak begitu. Nah, ini kan yang kemudian juga tidak menjadi harapan sebenarnya, konsistensi walaupun sedikit. Nah, kategori atau kemudian juga sebutan untuk sedikit tapi kemudian bisa dinyatakan konsisten atau istiqomah ini sendiri seperti apa sebenarnya Pak? Hal yang mungkin paling dasar yang bisa kita lakukan sebagai langkah untuk kita memulai akan suatu amalan wiritan yang skalanya mungkin bisa memerlukan tenaga atau waktu yang juga cukup harus lebih. Ya, sedikit itu relatif. Relatif itu artinya masing-masing orang tidak bisa disamakan. Ya kan? Ya minimal itu
ada ukurannya. Kalau sholat minimal kan 2 rakaat, ya kan? Sholat sunat itu minimal 2 rakaat. Kalau witir kan 1 rakaat minimal. Artinya ambil kalau yang minimal itu minimal harus dilakukan 2 rakaat. Kalau maksimal sembahyang duha itu misalnya berapa? 12 ya? 12. 12 maksimal. Kalau kita tidak bisa melakukan yang maksimal, turunkan. Kalau memulai yang minimal dulu, itu kan artinya kita rutinkan. Bagian dari proses ini, itu. ya, bagian dari proses. Yang sedikit itu artinya yang minimalis ya, berpikirnya minimalis. Itu dulu dibiasakan, dirutinkan sehingga kita istiqomah. Waktu kita melakukan sesuatu dan dalam proses itu ada orang yang diberikan oleh Allah sesuai dengan harapannya, ada juga yang tidak sesuai harapan. Harapan itu saya kira tidak merupakan takdir atau ketentuan Tuhan. Jadi kita harus berpikir ulang bahwa harapan itu tidak bisa saja tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kita harus berpikir kepada Allah, itu inti pertamanya sebelum kita mengistiqomahkan wiridan lalu kemudian bertemu dengan kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang sesuai, kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Sebelum itu kita harus belajar bahwa dan yakin bahwa Allah itu adalah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga apapun yang terjadi bukan disalahkan kepada Tuhan, tetapi introspeksi lagi, kita usaha lagi melakukan hal yang demikian itu, sehingga jadi mindset kita sudah terpola bahwa segala sesuatu itu Allah sudah tentukan yang terbaik buat kita. Jadi kalau harapan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan, atau bukan berarti amalan yang salah gitu. Bukan. Jadi itu yang harus di pola mindset kita supaya kita ini kepada Tuhan sangat optimis, sangat baik ya, husnudzon ya. Jadi istiqomah kita itu terus dan tidak hitung-hitungan. Ya. Kalimat tidak hitung-hitungan ini sendiri kan seringkali juga kemudian juga muncul di tengah-tengah kondisi di mana kita sudah melakukan kegiatan, lalu kemudian kita sudah melakukan sholat fardu dan lain-lain. Ada saja kadang takaran-takaran bagi seseorang terkait dengan kemampuannya. Ya. Kalau bicara mengenai kondisi seseorang itu tadi, Pak, Bapak tadi menyampaikan bahwa ingat pun menjadi bagian dari zikir. Ya. Yang tentunya mungkin bisa disampaikan ke kita semua bahwa dalam proses perjalanan kadang saja, Pak, istilahnya bagi sebagian orang ada yang bisa istiqomah full membaca zikir gitu. Ada yang kadang zikir lalu ingat lupa nyanyi dan lain-lain seperti itu. Porsi-porsi yang kemudian juga seperti itu. Sejauh mana sebenarnya untuk kita menanamkan ke dalam diri kita agar kemudian istiqomah itu bisa mudah? Apakah dengan langkah-langkah yang seperti apa kira-kira yang bisa paling efektif untuk kita aplikasikan? Iya. Semua terpulang kembali kepada kita ya. Jadi Allah itu sebenarnya mengikuti saja apa yang menjadi tekad kita. Karena kita yang perlu. Ya. Jadi Allah itu kan kata Tuhan, aku sesuai dengan kemauannya, keinginannya. Itu di pola terserah pada pola kita. Pola pemikiran kita itu, mindset kita. Kalau kita mau istiqomah harus dipaksa. Ya, harus dipaksa. Makanya ulama-ulama kita itu yang salah kaprah kadang-kadang sebagian orang memberatkan. Iya, memberatkan, menganggap memberatkan. Padahal anggapan memberatkan itu coba kalau dilakukan, kita ini semua kalau mau flashback ke bagaimana orang-orang yang sekarang konsisten istiqomah dalam satu amalan yang lazim saja, misalnya salat fardu berjamaah misalnya, istiqomah di situ kan sudah jadi rutinitas, itu sepertinya tidak ada yang berat lagi. Betul. Nggak usah kembali lagi yang paling utama ya. Kita salat fardu di awal waktu, begitu azan lalu salat misalnya. Itu ketika awal-awal itu, ketika kita dari tidak seperti itu mau seperti itu beratnya luar biasa.
Tapi kalau sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan, biasa aja lagi. Jadi tidak ada yang berat, tidak ada sesuatu yang susah. Artinya ketika misalnya sesuatu itu dirasa berat, maka itu sudah bisa dipastikan bagian yang belum kita biasakan. Iya, jadi oleh karena itu harus paksa. Jadi sebagian ulama membuat treatment memaksa itu ya tadi. Jadi ada amalan yang habis salat subuh harus dibaca. Betul. Ada amalan subuh, ada Ya, amalan maghrib, ya, ada asar dan lain baca. sebagainya. Jadi Wiridan di masyarakat Banjar kan tidak lepas Pak, biasanya waktu maghrib dan subuh itu betul-betul dimuliakan dalam tanda petik, di mana kemudian para apa, orang tua di rumah yang kemudian paling banter baca surah Yasin dan Al-Mulk yang kemudian juga dirutinkan setiap malam dan kemudian ditularkan kepada anak-anaknya. Ini kan menjadi sebuah semacam kebiasaan, ya, kebiasaan yang kemudian bisa dikategorikan sebagai budaya yang muncul dan tumbuh di tengah orang-orang yang kemudian berusia sudah sebagai orang tua, atau bisa jadi sebutannya sebagai abah mama, atau sudah sebutannya dinikahi saat ini. Hari ini kan beralih nih ke generasi-generasi yang istilahnya sudah dihitung secara data bahwa cukup mendominasi generasi-generasi yang muda, yang kemudian juga mungkin tidak bisa seistiqomah tersebut dalam perjalanan. Nah, hal apa sebenarnya yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan, Pak, untuk seseorang itu kan kalau dibandingkan gitu ya, dari rutinitas orang dulu juga bekerja. Iya. Dari segi aktivitas orang dulu juga makan dan lain sebagainya layaknya hari ini. Tapi kemudian secara proporsi tidak kemudian secara ideal hari ini antara pembagian orang dulu, dan kalau kita lihat di musola saja, ini kan yang mengisi musola dan masjid rata-rata orang yang berumur, tidak didominasi oleh generasi muda. Seperti apa sebenarnya proporsi ini? Apakah kemudian betul bahwa dunia ini 50-50 dengan ukhrawinya, atau kemudian harus 70-30 atau 80-20? Seperti apa proses? Iya, itulah yang kita ikut prihatin ya. Ikut prihatin. Jadi siapa, kita bisa menganalisis dan kita bisa merasa-rasa ya. Siapa yang memberi sumbangan atas tradisi orang tua dulu yang sudah tergerus ya. Saya boleh bilang begitu, tergerus ya, sehingga di kota Banjarmasin dan provinsi kayaknya udah, misalnya ada gerakan maghrib mengaji ya. Itu kan saya kira gerakan itu berawal dari keprihatinan pemerintah, keprihatinan organisasi tertentu melihat kebiasaan anak muda kita itu sudah jauh dari itu setelah maghrib ini. Zaman kita dulu misalnya habis maghrib ini rata-rata karena TK Al-Quran yang nggak ada mungkin ya, lalu orang antara maghrib isya memanfaatkan untuk belajar mengaji ke tempat guru sampai isya gitu waktunya, dan mengajinya pun itu hebatnya dulu ya. Saya agak flashback sedikit karena tradisi yang luar biasa ya. Beda sekarang, kalau anak mengaji sekarang itu habis datang wadah guru tuntung sadaqallahul buliknya ya. Kalau dulu yang satu berapa orang, 5 orang, yang satu mengaji, yang lainnya mendengarkan, kemudian yang kedua, yang satu nggak pulang. Jadi bergiliran tuntung mengaji, jadi ada reseptif, kemudian dapat pengetahuan, dapat ilmu belajar mengaji. Dan itu tradisi ya, malam Jumat ditradisikan membaca Yasin dan macam-macam. Itu saya kira tradisi-tradisi yang kalau terkait dengan bacaan-bacaan Al-Quran ini kita berharap tentu tidak perlu menjadi polemik yang berkepanjangan, bahwa ingin mengembalikan masyarakat kita, anak-anak muda kita untuk terus membaca Al-Quran itu pada kesempatan, dan tradisi-tradisi seperti ini harus dikembangkan kembali, bahwa ini kan tidak masuk pada ibadah mahdoh juga kan ya. Membaca Al-Quran adalah perintah Al-Quran, lalu kemudian waktunya dicarilah waktu-waktu yang
senggang ya antara maghrib isya. Kalau di Banjarmasin kita yang bekerja ini relatif sudah pada ke Sudah rumah ya, selesai, sudah ada di betul. rumah. Kalau subuh itu sudah baru bangun tidur, belum ke kantor juga lagi ya, tidak seperti di kota-kota besar yang maghribnya masih di jalan misalnya. Baik, artinya dengan kondisi seperti itu memang segala sesuatunya memang harus harapannya betul ya Pak. Harapannya Betul. betul-betul akan ada pengembalian dengan posisi orang zaman dulu, bukan berarti tidak kemudian belajar dengan masa saat ini, tapi apabila hal tersebut dirasa baik dengan porsinya, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang baik. Dan rasanya itu dimulai dari rumah juga kan Pak. Iya betul. Dan posisi hari ini, hal yang mungkin bisa terakhir Bapak sampaikan, karena Pak Sagir juga menjadi bagian dari tenaga pengajar mahasiswa-mahasiswi. Posisi hari ini kan mereka termasuk dalam kategori generasi Z, Ya. Gen Z yang kemudian juga menjadi orang yang bisa dibilang dalam hal penelitian itu kan banyak sekali Pak. Dalam penelitian Gen Z ini sendiri, baik dalam kondisi psikologis, baik dalam kondisi keagamaan, apalagi dalam hal ini apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan, terutama yang berkesesuaian dengan tema kita hari ini. Baik, saya kira kita harus flashback ke tradisi masyarakat kita yang ada di tengah masyarakat kita yang dulu, yang tentu saja bisa ditransfer oleh generasi seperti saya kepada para mahasiswa. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita sebelum ini yang membentuk karakter kita sampai hari ini, saya kira perlu ditelurkan, disampaikan kepada mahasiswa atau generasi Gen Z sekarang yang saya kira mulai mencari jati diri dengan mengintervensi, mengambil pelajaran pada media sosial yang terlalu besar porsinya. Saya kira media sosial punya peran besar untuk pembentukan karakter. Saya kira ini penting untuk dihindari, jangan terlalu banyak terintervensi atau terpengaruh oleh media sosial itu. Dan yang terakhir bahwa ini yang lagi hangat nih, anak-anak muda kita sekarang ini ngambil prodi-prodi yang mungkin bayangan kerjanya lebih mudah. Tidak tahukah Anda, kita pekerjaan itu tergantung kepada kapasitas kita. Jadi kapasitas kita dulu, jadi kita menempatkan diri untuk mempunyai kapasitas. Kalau kita punya kapasitas, saya kira lapangan pekerjaan itu cukup menjanjikan, cukup mudah. Jadi yakin saja bahwa pekerjaan itu akan datang ketika kita punya kapasitas. Jadi kapasitas itulah yang harus, kalau bahasa yang lebih sederhananya, kita ini memantaskan diri untuk menjadi apa. Kalau mau jadi ustadz, harus pantas jadi ustadz dulu, karakternya, keilmuannya. Kalau mau jadi apa misalnya, harus pantas untuk jadi itu. Kalau mau jadi dosen harus S2 atau S3, maka harus kejar itu, dan seterusnya. Jadi tidak berhayal saya mau jadi ini, tapi secara karakter, secara keilmuan, secara adab kepribadian tidak memiliki itu, ya tidak mungkin. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan bagi kesempatan kita hari ini, dan semoga ini bisa menjadi tayangan yang bermanfaat untuk Sobat Antasari dan seluruh teman-teman yang menyaksikan tayangan di official YouTube kita, yakni official UIN Antasari. Dan semoga tentunya juga dengan kita tahu bahwa edukasi terkait dengan wiritan-wiritan yang ada di dalam masyarakat Banjar bisa kita pelajari, dan mungkin bukan hanya kita pelajari, dan perlahan dalam prosesnya, dalam perjalanannya bisa diamalkan sesuai dengan yang menjadi porsi kemampuan dalam diri masing-masing. Paling tidak ini bisa menjadi amalan dan pegangan hidup untuk kemudian bisa dijalankan, begitu Pak ya. Terima kasih Pak Sagir yang tentunya sudah hadir ke studio kita di Rektorat UIN Antasari. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga insya Allah sekali lagi bermanfaat ilmunya dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan bersama dengan Pak Dr. Haji Ahmad Sagir MAG mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.